Pagi itu, matahari baru saja merangkak naik di langit, menebarkan cahaya keemasan yang memantul di atap-atap rumah kayu dan genting tua kota Kubu. Hiruk-pikuk pasar pagi menggema di sepanjang jalan utama. Teriakan para pedagang bersaut-sautan, menawarkan dagangan mereka dengan suara yang lantang. Ikan segar, baru ditangkap pagi ini. Siapa cepat, dia dapat. Rempah pilihan, lada hitam dari gunung, daun sirih, kunyit, jahe yang segar. Asap mengepul dari gerobak makanan, menyebarkan aroma sedap dari sate ayam yang dibakar di atas arang, kuah sup yang mendidih di kuali, dan gorengan renyah yang meletup saat menyentuh minyak panas. Suara minyak mendidih bercampur dengan dentingan logam saat pisau-pisau beradu di atas talenan kayu. Anak-anak berlari di gang kecil, tawa-tawa sambil bermain melempar batu kecil. Di kejauhan, seorang penabuh gamelan duduk di bawah pohon beringin besar, memukul bonang dengan pukulan santai, menciptakan suara yang mengalun lembut di tengah kesibukan pagi. Namun, di tengah keramaian itu, dua sosok berpakaian gelap berjalan melewati keramaian tanpa banyak bicara, Amon dan Wayan. Keduanya melangkah dengan cepat, bahu mereka sesekali bersenggolan dengan para pembeli yang memenuhi jalan yang sempit. Namun, mereka tidak memperlambat langkah mereka sedikit pun. Amon, kita harus segera sampai di Mandala Durgayama. Aku masih belum bisa melupakan apa yang kita lihat di desa Payung Gede, bisik Wayan dengan suaranya yang cempreng. Amon tetap menatap lurus ke depan, matanya tajam seperti elang. Jangan pikirkan itu sekarang, Wayan. Tugas kita adalah melaporkan semuanya. Jika benar ini wabah, Mandala harus tahu lebih cepat. Jawabnya dengan singkat. Langkah mereka semakin cepat, melewati deretan rumah dan warung yang mulai ramai. Suara petir tiba-tiba menggema di kejauhan, pertanda bahwa langit bisa berubah sewaktu-waktu. Beberapa penduduk menoleh ke langit yang mulai dipenuhi awan kelabu. Saat mereka berbelok ke ujung jalan, seekor anjing liar tiba-tiba melompat dari gang kecil dan menyala dengan keras. Amon dengan refleks menarik senjata dari pinggangnya, tapi Wayan lebih cepat. Ia menendang tongkat kayu di pinggir jalan, membuat anjing itu terkejut dan mundur. Yan, ayo segera pergi dari sini. Mereka berdua kembali melangkah dengan cepat. Di depan sana Mandala Durgayama sudah terlihat di kejauhan. Saat melewati jalan setapak berbatu yang mengarah ke gerbang Mandala, Wayan menarik nafas dalam-dalam. Suaranya terdengar ragu. Amon, kau pikir teori itu benar? Bahwa luka dari Ragna bisa mengubah orang lain menjadi seperti mereka? Amon diam sejenak, menatap tajam ke arah tanah berdebu di bawahnya. Aku tidak tahu, Yan, tapi kita melihat sendiri tubuh mereka yang bergerak terkena luka itu. Kulitnya menghitam, uratnya membengkak. Mereka berubah. Aku tidak bisa mengabaikan kemungkinan ini. Tapi kita tidak pernah tahu jika orang seperti kita terkena luka itu. Wayan mengusap wajahnya dengan kasar. Jika ini benar, ini lebih buruk dari yang kita duga. Ini bukan hanya makhluk buas biasa, Amon. Ini bisa menjadi wabah. Itulah mengapa kita harus bergerak cepat, Wayan. Angin bertiup kencang, menerbangkan beberapa daun kering yang berguguran dari pohon-pohon tinggi di sekitar mereka. Di depan mata, gerbang kayu besar Mandala Durgayama sudah berdiri megah, siap menyambut mereka. Pintu gerbang besar terbuka perlahan, memperlihatkan halaman luas tempat para murid Mandala Durgayama sedang berlatih. Puluhan murid berpakaian latihan berdiri dalam barisan, mengikuti gerakan instruktur yang memberikan aba-aba keras. Siapkan kuda-kuda, tangan kanan di depan, hembuskan nafas. Suara tangan menghantam papan kayu menggema saat beberapa murid memecahkan balok kayu dengan pukulan telapak tangan mereka. Di sisi lain halaman, beberapa murid tingkat lanjut sedang bertarung dengan tongkat kayu.
Tongkat-tongkat beradu cepat menghasilkan percikan kayu yang berterbangan di udara. Beberapa murid menyadari kehadiran Amon dan Wayan, lalu segera menyapa. Tuan Amon, Tuan Wayan, kalian sudah kembali. Bagaimana di luar sana? Apakah ada sesuatu yang aneh? Namun, Amon dan Wayan hanya memberikan anggukan singkat tanpa berhenti. Wajah mereka masih dipenuhi ketegangan, membuat beberapa murid saling berpandangan, menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka melewati halaman latihan dan langsung menuju bangunan utama di bagian dalam mandala. Pintu besar terbuka, memperlihatkan ruangan luas di meja kayu besar di tengahnya. Di dalam, Bos Oman duduk dengan tenang, matanya tajam seperti biasa. Di sampingnya, Simon sang wakil duduk dengan tangan terlipat di dada. Beberapa petarung utama Mandala Durgayama juga sudah ada di sana. Bade, Putu, Gandhi, dan beberapa lainnya. Saat Amon dan Wayan masuk, semua mata langsung tertuju pada mereka. Bos Oman menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatap mereka dengan penuh tanda tanya. Katakan, apa yang kalian temukan? Suasana di dalam ruangan mendadak terasa berat. Di luar, suara latihan masih terdengar samar. Tetapi, di ruangan itu semua orang tahu bahaya besar sedang mengintai. Ruangan itu dipenuhi aura ketegangan. Sebuah meja kayu besar berada di tengah, dipenuhi peta, gulungan naskah, dan senjata-senjata tajam yang tersusun rapi. Lilin-lilin besar di sudut ruangan bergetar samar. Cahayanya menari di dinding seperti bayangan yang bergerak gelisah. Bos Oman duduk di kursi kayunya yang megah. Kedua tangannya bertaut di atas meja. Di sebelah kanannya Simon duduk dengan ekspresi serius. Tangan kanan menumpang dagunya. Di sepanjang dinding ruangan, para petarung utama Mandala Durgayama sudah berkumpul. Bade, Putu, Gandhi, Muding, Bujeng, dan Moyan berdiri tegak dalam diam. Pintu tertutup rapat di belakang Amon dan Wayan yang baru saja masuk dengan wajah yang tegang. Nafas mereka masih berat, seolah perjalanan mereka belum cukup untuk menghilangkan kegelisahan yang mereka bawa dari desa Bayung Gede. Oman mengangkat tangannya sedikit, memberikan isyarat agar mereka berbicara. Katakan, apa yang kalian temukan? Suaranya dalam, bergema di ruangan yang kini terasa semakin sesak. Amon melangkah maju, tangannya mengepal. Bos, desa Bayung Gede bukan lagi sebuah desa. Kami menemukannya dalam keadaan hancur total. Tidak terlihat mayat satupun. Tetapi, hal yang paling mengerikan terjadi, bos. Hal yang lebih buruk, beberapa di antara mereka tampak telah berubah sebelum mati. Petir menggema di luar, seakan menegaskan kata-kata Amon. Kami bertemu beberapa orang penduduk desa. Awalnya semuanya terlihat baik-baik saja, bos. Sebagian terluka, tapi saat kami meninggalkan mereka sebentar, salah satu dari mereka kemudian mulai berubah, menghitam. Urat-uratnya membengkak seperti tali yang ditarik dengan kuat. Mata putihnya menghilang, berubah menjadi merah menyala, dan lalu Wayan menelan ludah. Tangannya mengepal erat di sisi tubuhnya. Iya, ia mengamuk, menerkam apapun di sekitarnya, bos. Tidak ada akal sehat tersisa. Kami akhirnya mengurusnya. Kami tidak berani membawanya. Takut hal itu menjadi wabah di kota Kubu. Ruangan di sekitar menjadi sunyi. Hanya suara api lilin yang terdengar, mengeluarkan bunyi yang seakan memperkuat suasana mencekam. Simon menyipitkan mata, lalu melirik ke arah Putu yang wajahnya mulai memucat. Bos Oman menyadarkan tubuhnya di kursi. Matanya menatap tajam ke arah meja, seolah sedang merangkai sebuah pemikiran yang belum sepenuhnya jelas. Ini bukanlah serangan biasa. Simon mengangguk pelan, ekspresinya masih berat. Putu yang dari tadi diam tiba-tiba mengambil langkah maju. Tangannya gemetar saat ia berbicara. Suaranya terdengar berat dan penuh beban. Ini bukan pertama kalinya terjadi. Seperti yang sudah aku katakan, apa yang terjadi di masa lalu. Semuanya menoleh ke arah Putu.
Putu menarik nafas panjang lalu melanjutkan. Aku pernah mendengar tentang ini. Wabah Ragna ratusan tahun lalu. Makhluk-makhluk yang terinfeksi oleh luka Ragna pernah hampir memusnahkan desa-desa di bagian timur. Mereka bukan hanya berubah, mereka kehilangan diri mereka sendiri. Mereka tidak lagi manusia. Dan satu hal yang paling mengerikan, wabah ini menyebar lebih cepat daripada yang kita bayangkan. Petir kembali menggelegar, membuat beberapa murid di luar menoleh ke arah langit. Badai menggetarkan rahangnya, tangannya mengepal kuat hingga urat-uratnya tampak jelas. Sepertinya kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar dari pertempuran antar sanggar. Gandhi mengangguk. Kalau ini benar wabah, kita tidak bisa menunggu lebih lama. Kita harus bertindak. Jika kita tidak segera menyelidiki dan mengendalikan ini sebelum menyebar, kita semua dalam bahaya. Simon berdiri, matanya kini menyala dengan tekad. Bos Oman mengangguk, ekspresinya kini penuh ketegasan. Simon, jika benar seperti itu, kita harus membentuk tim patroli. Siap, akan aku kerjakan Oman. Bade, kau akan memimpin pasukan utama. Kau bersama Wayan, Gandhi, Muding, Bujeng dan Moyan akan mengawasi desa-desa sekitar. Aku ingin laporan setiap malam. Akan kami lakukan Simon. Ini tidak bisa dibiarkan. Kalian semua tahu apa yang sedang kita hadapi. Ini bukan lagi tentang siapa yang lebih kuat. Ini tentang bertahan hidup. Kami mengerti Bos Oman. Jika ini adalah wabah Ragna, maka ini akan menjadi sesuatu yang sangat merepotkan. Di luar, angin bertiup semakin kencang. Daun-daun kering berputar di udara, seakan menandakan badai yang akan segera tiba. Malam itu, Mandala Durgayama tidak akan tidur dengan nyenyak. Mereka tahu sesuatu sedang bergerak di kegelapan, dan mereka harus bersiap sebelum semuanya terlambat. Guntur menggelegar di langit, mengguncang Mandala Durgayama. Suara gemuruhnya seperti peringatan dari alam semesta bahwa sesuatu yang besar akan segera datang. Di tengah aula utama, Bos Oman berdiri tegak di hadapan para pemain inti. Di belakangnya, peta besar tergantung di dinding, menampilkan seluruh wilayah sekitar kota Kubu. Garis-garis merah menunjukkan desa-desa yang terancam. Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Mulai malam ini, kita akan bergerak. Suara Bos Oman berat dan penuh wibawa. Kita akan membentuk tim patroli. Simon melangkah maju, menatap setiap wajah yang hadir. Ia mengangkat satu gulungan naskah dan membentangkannya di atas meja besar. Nama-nama tertulis di sana, bersama dengan rute patroli masing-masing tim. Bade, kau memimpin pasukan utama. Bade mengangguk dengan tegas, matanya penuh semangat bertarung. Kau akan bersama Muding, Bujeng, dan Moyan. Kalian bertugas mengawasi perbatasan selatan. Tempat banyak mengungsi dari desa-desa lain mulai berdatangan. Kita harus memastikan mereka tidak membawa infeksi. Wayan dan Gandhi, kalian kembali ke desa Bayung Gede. Kalian harus menemukan sisa-sisa infeksi dan memastikan apakah ada korban lain yang berubah. Simon melanjutkan. Jika ada yang infeksi, bagaimana Tuan Simon? Tahan mereka di tempat, atau setidaknya kalian bisa menangani dengan cara kalian, isolasi atau sebagainya. Jika tidak memungkinkan, bunuh. Bos Oman menjawab dengan tegas. Ruangan menjadi hening. Semua yang hadir memahami beban dari perintah itu. Aku akan memimpin patroli di barat bersama Amon dan beberapa pemain menengah. Kita akan menyelidiki laporan-laporan dari desa yang berbatasan dengan hutan Banyu Urip. Simon melanjutkan. Ia kemudian menatap satu persatu. Mulai sekarang, kita bukan hanya petarung, tapi juga untuk bertahan, dan mungkin ini akan sangat merepotkan. Malam itu, halaman utama Mandala Durgayama dipenuhi kesibukan. Para petarung mengasah senjata, memeriksa peralatan, dan menyiapkan jimat perlindungan. Obor-obor besar dinyalakan, menerangi wajah-wajah tegang yang siap berangkat ke medan yang belum pernah mereka kenal.
Gandhi menarik senjatanya dari sarung. Matanya meneliti bilah tajam yang berkilat di bawah cahaya api. Malam ini, kita tidak hanya menghadapi musuh biasa. Ya, aku setuju dengan Gandhi. Aku ingin kita semua kembali dalam keadaan utuh. Tapi jangan bertindak gegabah, jangan sampai terluka. Di dekatnya, badai menepuk bahu Moyan yang sedang mengencangkan ikat kepala. Moyan tersenyum kecil. Kau tahu aku, badai? Itu tidak mungkin terjadi dengan kami, kan? Jangan banyak bercanda. Kalian belum tahu seberapa buruk situasinya. Sela Amon yang berdiri dengan tangan terlipat di dada. Di sudut lain, Wayan berdiri diam, menatap langit yang gelap. Apa yang kau pikirkan, Yan? Aku hanya berharap kita tidak terlambat. Di kejauhan, suara pedang yang biasa memenuhi udara, bercampur dengan desiran angin malam. Bos Oman akhirnya melangkah keluar dari aula utama, menatap semua yang sudah bersiap. Pergilah, dan jangan biarkan wabah itu sampai di kota Kubu. Petir terakhir menyambar di langit, dan dengan itu, tim patroli mulai bergerak menuju tujuan masing-masing, menuju malam yang mungkin tidak akan pernah berakhir. Bunyi lonceng besar menggema di seluruh kompleks Mandala Durgayama. Angin malam berembus kencang, membawa aroma tanah basah dan darah yang mulai menguar di udara. Teriakan melengking memecah keheningan. Seorang prajurit berlari terpogoh-pogoh melewati peralatan utama. Nafasnya tersengal, tubuhnya penuh darah yang masih segar. Matanya melebar, dipenuhi ketakutan yang tidak terlukiskan. Pase, dia berubah! Teriakan itu mengguncang seluruh murid dan pemain yang tengah bersiap berangkat patroli. Mereka menoleh ke arah suara, tetapi belum ada yang sempat bereaksi. Salah satu dinding kayu di bangunan utama meledak. Serpihannya berterbangan seperti hutan tajam yang menusuk siapa saja yang berdiri terlalu dekat. Dari dalam kegelapan, muncul makhluk yang bukan lagi Pasek. Tubuh Pasek melengkung dalam posisi yang tidak wajar. Otot-ototnya menggembung, kulitnya menghitam seperti arang terbakar. Matanya menyala merah seperti api neraka, menatap siapapun di sekitarnya dengan lapar. Gigi-giginya kini bertaring tajam, rahangnya melebar, tidak seperti manusia. Dengan satu ledakan kecepatan, Pasek menghantam seorang murid terdekat. Darah menyembur, kepala murid itu tercabik seketika, tubuhnya jatuh ke tanah dengan bunyi yang keras. Para murid-murid lain mulai berteriak dengan histeris. Lari! Lari! Ada monster! Tetapi semua itu terlambat. Pasek menebas dua murid lainnya hanya dalam satu gerakan. Cakarnya menyayat daging mereka seperti kertas tipis. Darah berhamburan ke dinding dan lantai batu, menciptakan simfoni kematian. Para murid yang berlari tanpa arah mencoba melarikan diri dari pembantaian mendadak itu. Seorang pemain menengah bernama Arya menarik pedangnya dan berteriak, "Serang! Jangan biarkan dia menghabisi kita!" Beberapa pemain lainnya mengikuti, menghunuskan senjata dan mencoba mengepung Pasek. Tetapi dengan kecepatan yang tidak masuk akal, Pasek melompat ke udara, lalu mendarat di atas Arya. Tidak! Pasek menggigit separuh wajah Arya, mencabiknya dengan brutal. Sakit! Arya meronta sejenak sebelum tubuhnya jatuh tanpa kepala. Dua pemain lainnya mencoba menyerang dari belakang, tetapi Pasek mengayunkan cakarnya, membuat dada mereka terbelah terbuka. Isi perut mereka tumpah ke lantai. Demi dewa, kita tidak bisa menang. Lari saja, lari! Suara tangisan, jeritan, dan derap langkah memenuhi kompleks. Darah mengalir dengan deras.
menciptakan genangan merah yang menyerap ke dalam batu-batu halaman. Di kejauhan, Bos Oman dan Simon berlari menuju lokasi. Wajah mereka penuh kewaspadaan. Kurang ajar! Kita harus bergerak sebelum dia menghancurkan segalanya! Malam itu, Mandala Durgayama bukan lagi tempat yang aman. Sebuah pilar batu hancur berkeping-keping saat Pasek menghantamnya dengan tubuh seorang murid. Darah dan debu bercampur dengan udara yang semakin mencekam. Di balik kegelapan, 4 sosok melangkah ke tengah pertempuran. Cukup, kali ini kau tidak akan membantai lebih banyak orang lagi. Suara Bade menggelegar, matanya menyala penuh amarah. Sosok itu sangat kuat, Bade. Lebih baik segera selesaikan. Ngah! Lengkas! Di sampingnya, Wayan mulai bertransformasi. Api oren berkobar dari tubuhnya. Bulu-bulu halus mulai tumbuh dari kulitnya. Dan dalam sekejap, ia telah menjadi ayam bulu api. Makhluk ini lebih kuat dari yang kukira. Baiklah. Lengkas! Gandhi, tubuhnya mulai mengecil, berubah menjadi semut merah peluru. Tubuhnya bergetar dengan energi yang mematikan. Di sisi lain, Amon mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Bayangan pekat melingkupi tubuhnya saat ekor kalajengking hitam berduri muncul dari punggungnya, mengayun dengan siap menerjang. Jika kita tidak bisa membunuhnya dengan satu serangan, kita habisi dia dengan serangan bertubi-tubi, ucap Amon. Mereka kini mengitari Pasek dan siap untuk bertempur. Pasek melompat ke dinding, berlari secara tidak wajar, gerakannya seperti bayangan yang berkedut. Ya, lengkas! Bade bertransformasi menjadi kucing pedang. Gelombang kejut mengguncang halaman, menghancurkan lantai batu dan memaksa Pasek melompat ke udara. Tetapi itu yang mereka tunggu. Amon, sekarang! Dalam sekejap, ekor kalajengking hitam berduri menembus sisi tubuh Pasek. Racun hitam meresap ke dalam tubuhnya. Pasek meronta liar, tetapi tidak tumbang. Sudah kuduga, seharusnya racunku bisa membunuhnya dalam beberapa detik. Sosok ini sama seperti yang kuhadapi di desa Bayung Gede. Malah, ini jauh lebih kuat. Umam Amon dengan terkejut. Itu berarti, ini lebih dari sekedar infeksi biasa, Amon. Aku dengar Pasek adalah sosok yang lumayan dalam bertarung. Mungkin saja, semakin kuat orang yang terinfeksi, akan semakin kuat juga perubahannya menjadi Ragna. Amon menengok ke arah Bade. Ya, aku juga berpikir begitu, Bade. Pasek mengayunkan tangan kanannya, menghantam tubuh Amon dan melemparkannya ke tiang dinding. Amon! Teriak Bade. Amon cukup lengah dan mendapatkan serangan. Tubuh Amon terhantam dengan keras, membuat tembok itu hancur. Sial, aku lengah. Aku baik-baik saja, tidak perlu khawatir. Sial, aku tidak menyangka akan sekuat ini, Ragna. Wayan menyambar ke depan dengan cakarnya yang terbakar api. Serangan Wayan mengenai sisi kiri Pasek, membuat kulit makhluk itu mendidih dan melepuh. Namun, Pasek hanya menoleh perlahan, matanya berpendar merah, dan dengan gerakan mendadak. Cakar Pasek menerjang dada Wayan, hampir saja melukainya. Bajingan ini kuat sekali. Perang Wayan menahan rasa sakit yang mungkin lebam. Jangan menyerah, kita harus buat dia tumbang. Seru Bade, matanya penuh api perlawanan. Bade melompat tinggi ke udara, tangannya mulai terangkat. Serangan besarnya menghantam kepala Pasek, menghancurkan dinding di belakang mereka. Pasek terpelanting dengan keras, menabrak reruntuhan batu. Gandhi, sekarang! Dalam hitungan detik, tubuh Pasek dipenuhi gigitan mematikan. Gandhi mencengkram lehernya, taring tajamnya menancap dalam-dalam, menginjeksi racun semut merah peluru ke dalam aliran darah Pasek. Ayo Wayan! Api membakar luka-luka Pasek yang terbuka. Tubuh Pasek mengejang dengan hebat.
kejangannya semakin lemah, semakin lambat, sampai akhirnya tubuh Pasek tubuhnya tidak bergerak lagi. Keheningan menggantung di udara. Apakah dia sudah mati? Ucap Amon yang masih terengah-engah. Ya, sepertinya ini sudah berakhir. Tapi ini belum selesai. Kalian melawannya bersamaan. Tapi makhluk itu... Suara Simon tiba-tiba bergetar. Ia berdiri di ambang pintu, wajahnya penuh kewaspadaan. Jika satu Ragna bisa sekuat ini, berapa banyak lagi yang akan berubah di luar sana? Ini benar-benar akan sangat merepotkan, kata Simon melanjutkan. Pada dasarnya perubahan Ragna adalah perubahan Pangiwa tingkat tinggi. Ini baru Pasek yang hanya orang rata-rata. Jika petarung seperti kita mengalami perubahan sepertinya, aku rasa Dharma lainnya akan terlahir. Kita harus siap dengan segala sesuatunya, ucap Oman dengan tegas. Putu yang berdiri tidak jauh dari sana hanya melotot dengan tajam. Pikirannya sudah tidak karuan. Bagaimana jika perubahan Ragna menimpa satu desa? Jelas hal itu akan menjadi malapetaka. Malam itu, kemenangan mereka terasa hambar. Mereka baru saja menyadari ini bukanlah akhir. Ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sebuah belati jatuh ke lantai batu, berlumuran darah. Udara pekat dengan bau anyir bercampur dengan aroma daging yang hangus terbakar. Tubuh-tubuh murid Mandala tergeletak di sekitaran halaman. Beberapa terkoyak parah, sementara yang lain kehilangan anggota tubuh. Darah merembes ke celah-celah batu, menciptakan pola mengerikan yang seolah-olah menandakan kutukan baru yang telah dimulai. Di tengah pemandangan itu, Bos Oman berdiri dengan tegap. Kedua tangannya terkepal erat-erat, wajahnya mengeras, namun matanya menyimpan kesedihan yang mendalam. Anak-anak ini tidak seharusnya mati seperti ini. Suaranya dalam dan nyaris bergetar. Di sebelahnya Simon menatap pemandangan mengerikan itu dengan rahang mengatup kuat. Ini bukanlah insiden biasa, Oman. Ini adalah awal sesuatu yang jauh lebih buruk. Anggota Mandala yang masih hidup berdiri berjajar, sebagian dengan wajah pucat, sebagian lagi menahan muntah. Bade berdiri dengan tatapan yang tajam, menendang mayat Pasek yang kini tidak bernyawa. Kalau satu orang bisa merubah menjadi monster ini, berapa banyak lagi yang akan menyusul? Itulah yang harus kita cari tahu sekarang, Bade. Di dalam aula Mandala, para pimpinan dan para pemain inti berkumpul. Lampu-lampu minyak berkelap-kelip. Bayangan mereka menari di dinding seperti roh penasaran yang ikut menyimak. Simon menyapu ruangan dengan tatapan yang tajam. Mulai saat ini, setiap pemain yang pernah terluka oleh Ragna, kecil atau besar, harus diperiksa. Tidak ada pengecualian. Ruangan hening. Semua orang memahami kengerian di balik perintah itu. Dan satu hal, gigitan Pasek saja bisa membuatnya berubah. Siapapun yang terkena serangan mereka bisa menjadi ancaman. Putu yang selama ini diam, kini melangkah ke depan. Aku tidak ingin menakuti kalian, tapi kalau ini memang wabah, kita sudah terlambat. Bayangkan, jika beberapa dari kita sudah terinfeksi tanpa sadar, dan mereka masih ada di luar sana. Suasana semakin tegang. Tiba-tiba, Oman menghantam meja dengan tinjunya. Kita tidak bisa tinggal diam jika seperti itu. Kita harus segera mencari solusinya. Mulai sekarang, kita akan meningkatkan siaga penuh. Tidak ada keluar atau masuk Mandala tanpa pemeriksaan ketat. Kita gandakan jumlah penjaga. Jika perlu, kita panggil pemain lama untuk membantu pertahanan. Putu mengangguk. Dan satu lagi, kita harus mencari sumber wabah ini sebelum kota Kubu terkena dampaknya. Jika begitu, kita harus ke desa Payung Gede, bukankah begitu? Itu adalah tempat di mana Pasek tinggal. Jika ada jawaban, maka di sanalah kita bisa memulainya.
Bos Oman berpikir sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Bade, Wayan, Gandhi, Amon, dan beberapa pemain lain akan ikut. Kita tidak akan bisa membiarkan ini menyebar lebih jauh. Perintah Oman sudah ditetapkan. Di luar, angin malam berembus dengan pelan, tetapi membawa ketegangan yang tidak kasat mata. Mereka semua tahu, malam itu hanyalah awal dari kegelapan yang lebih besar. Angin malam menggulung, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Di atas salah satu menara pengawas Mandala Durgayama, Amon dan Wayan berdiri tegak, menatap ke arah Cakrawala yang kini tampak lebih gelap dari biasanya. Di tempat lain, mereka bisa melihat garis-garis samar hutan dan desa-desa di kejauhan. Tempat yang kini mungkin sudah dikotori oleh wabah mematikan. Suasana sunyi, hanya terdengar gemerisik daun dan sesekali lolongan anjing liar dari kejauhan. Namun bagi mereka berdua, kesunyian itu lebih menyeramkan daripada suara perang. Kau merasakan itu, Yan? Wayan yang berdiri di sampingnya dengan tangan bersedekap tidak langsung menjawab. Matanya masih terpaku ke arah hutan, seolah-olah berharap menemukan sesuatu di antara kegelapan. Ya, udara ini terasa sangat salah, Amon. Wayan menghela nafas lalu menggenggam erat ganggang keris di pinggangnya. Amon menggertakkan rahangnya, menunjukkan bahwa nalurinya juga merasakan sesuatu yang tidak wajar. Ini bukanlah sekedar wabah. Aku bisa merasakannya, Yan. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dari Pasek. Sesuatu yang bersembunyi di luar sana. Tiba-tiba dari arah hutan terdengar suara dahan patah, diikuti oleh gemerisik daun yang tidak wajar. Wayan dan Amon langsung siaga. Tubuh mereka menegang, seperti kawat yang ditarik hingga pada batasnya. Ada sesuatu di luar sana, Wayan. Wayan hanya mengangguk, lalu melirik ke bawah ke arah pintu gerbang Mandala yang kini dijaga oleh beberapa pemain yang masih bertahan setelah pertempuran terjadi. Aku akan turun dan memberitahu Bos Oman. Tidak, belum saatnya, Yan. Kau ingin kita menunggu setelah semua yang baru saja terjadi ini, Amon? Kita belum tahu apa yang kita hadapi. Kalau kita gegabah, kita bisa saja berjalan ke dalam perangkap. Baiklah, besok kita akan cari tahu lebih dalam. Ya, ini semuanya baru permulaan. Di bawah kaki mereka, Mandala Durgayama masih berlumuran darah, dan di kejauhan, hutan yang gelap tampak berbisik sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Malam itu, mereka bertahan, tapi besok mungkin perang akan dimulai. Pagi itu, di Mandala Durgayama, upacara berlangsung dengan khidmat. Udara masih basah oleh embun, namun tidak mampu mengusir bau anyir darah yang tersisa sejak malam sebelumnya. Murid-murid yang tewas dalam serangan Pasek dibaringkan dalam kain putih, sementara nyala dupa membakar harum dupa yang bercampur dengan hawa kematian. Simon berdiri di samping Oman, matanya tajam meneliti murid-murid yang tersisa. Beberapa di antaranya telah diisolasi, wajah mereka pucat, keringat dingin bercucuran, seolah sesuatu sedang menggerogoti tubuh mereka dari dalam. Ini bukanlah luka biasa, Oman. Suara Simon datar namun syarat dengan kewaspadaan. Jika mereka juga mulai berubah seperti Pasek, kita akan menghadapi lebih banyak sekedar wabah. Oman menatap tajam ke arah para murid yang duduk lemas di sudut ruangan. Sebagian menggigil, sebagian menggerang dalam tidur yang gelisah. Kalau begitu, kita harus temukan sumbernya sebelum semuanya semakin parah. Kemudian, Bade, Wayan dan Gandhi ditugaskan menyelidiki desa Bayung Gede lebih dalam. Amon diperintahkan tetap di Mandala, mengawasi mereka yang diisolasi. Amon, jangan biarkan siapapun keluar tanpa izin. Kalau ada yang menunjukkan tanda-tanda perubahan, hentikan mereka sebelum semuanya terlambat. Baik, Bos. Malam turun dengan cepat. Bade, Wayan,
Gandhi bergerak dalam diam melewati jalan setapak menuju desa Bayung Gede. Cahaya bulan samar-samar menembus dedaunan, menciptakan bayangan-bayangan bergerak di tanah. Hening, terlalu hening. Rasanya benar-benar aneh. Wayan akhirnya membuka suara, tangannya mencengkram kerisnya dengan erat. Seharusnya kita setidaknya mendengar suara burung malam atau serangga. Bade berjalan di depan, matanya menyapu di setiap sudut. Ia juga merasakan hal yang sama, ketenangan yang bukan pertanda baik, tapi sebuah jebakan. Tetaplah waspada, jangan lepaskan pertahanan kalian. Suara Bade tegas namun tetap rendah. Gandhi mengangguk. Sepertinya kita hampir sampai. Saat mereka menginjak tanah desa, hawa dingin langsung menyergap mereka seperti cakar yang tidak kasat mata. Kabut tipis bergelung di antara reruntuhan, merayap di tanah seperti ular halus yang mengintai mangsanya. Baunya masih sama. Wayan menyeringai, menahan rasa mual akibat bau busuk yang begitu menyengat. Seolah-olah mayat-mayat di sini tidak pernah membusuk dengan benar. Bade berlutut, tangannya menyentuh tanah yang kering dan berdebu. Ini bukanlah bau biasa, Katanya sambil mengusap jemari pada tanah. ada sesuatu yang mengalir di bawah desa ini. Sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Gandhi melangkah lebih jauh, menelusuri puing-puing bangunan yang hangus. Matanya meneliti setiap sudut dengan waspada. Saat itu, ia mengatakan, Pasek datang dari sini bukan? Jika dia adalah bukti wabah ini, maka harus ada sesuatu yang tersisa, jejak atau mungkin petunjuk. Wayan menoleh ke arah bangunan yang dulu mereka datangi saat pertama kalinya membawa beberapa orang. Dindingnya telah runtuh sebagian, tetapi sesuatu terasa salah. Tempat itu dulu ada tubuh-tubuh yang berserakan di sana, tapi sekarang sudah tidak ada. Wayan menunjuk ke depan, di sebuah rumah yang rusak. Bade dan Gandhi berhenti sejenak, menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Wayan. Dan itu memang benar. Dahulu saat mereka pertama kalinya menemukan kepala desa, ruangan itu ada tubuh-tubuh kaku yang robek seperti habis dicapik binatang buas. Kepala desa dan dua wanita, tapi sekarang sudah menghilang. Dan sekarang tempat itu kosong, seolah-olah kematian itu sendiri telah bangkit dan berjalan pergi. Seseorang atau sesuatu telah memindahkan mereka. Dan kita harus tahu siapa atau apa yang melakukannya. Seru Bade dengan dalam. Kalau begitu, kita harus mencari. Tidak peduli seberapa dalam kita harus menggali. Gandhi mengeraskan rahangnya. Malam yang masih belum usai, kabut semakin tebal, dan udara terasa lebih berat dan lebih sesak. Dan jauh di tengah kegelapan desa yang mati itu, sesuatu sedang mengawasi mereka, karena mereka tidaklah sendiri. Bade, Wayan dan Gandhi terus melangkah berhati-hati di antara puing-puing desa yang porak-poranda. Kabut semakin menebal, mengaburkan pandangan mereka hanya dalam jarak beberapa meter ke depan. Aura pedang mereka tetap menyala samar, menjadi satu-satunya cahaya yang terasa nyata dalam kegelapan. Aku tidak suka tempat ini. Ini terasa salah, seolah sesuatu masih mengintai kita. Wayan berbisik, matanya terus bergerak di setiap sudut. Bade tidak menjawab, hanya mempererat genggamannya pada gagang pedang. Ia juga merasakan hal yang sama. Kemudian Gandhi berhenti di depan sebuah lubang besar di tanah. Lubang itu gelap, dalam, seperti mulut makhluk raksasa yang siap menelan mereka hidup-hidup. Ini sebuah terowongan. Gandhi menyipitkan matanya. Bade dan Wayan mendekat. Lubang itu terlihat seperti baru saja digali. Dinding tanahnya masih basah, bercampur dengan bercak merah gelap yang sudah mengering. Apakah kita akan masuk? Wayan bertanya dengan nada suara yang enggan. Bade tetap tidak menjawab. Sebagai gantinya, ia mengangkat pedangnya, lalu menebaskan ke udara. Aura merah berpendar tajam, menebas ke dalam lorongan dan menerangi jalurnya beberapa meter ke dalam. Yang terlihat di bawah sana langsung membuat perut mereka mual. Bau busuk langsung menyeruak begitu mereka melangkah masuk. Tumpukan mayat berserakan di sepanjang jalur yang sempit.
Beberapa masih memiliki wajah, beberapa lainnya hanya tersisa tulang belulang. Darah meresap ke dalam tanah, menciptakan genangan pekat yang terasa lengket di bawah kaki mereka. Astaga, semuanya ini bukanlah sekedar pembantaian. Gandhi bergumam pelan, wajahnya mengeras. Bade berlutut, menyentuh salah satu mayat. Tanda-tanda luka pada tubuh-tubuh itu bukan hasil gigitan atau cakaran biasa, melainkan torehan yang terencana. Mereka dipotong secara rapi. Seseorang melakukan ini dengan tujuan. Apa yang kupikirkan, Bade? Apa jangan-jangan ada yang mendalikan semuanya ini? Suasana semakin menegang. Kemudian mereka melihatnya. Di ujung terowongan ada sesuatu. Sebuah pintu besar dihiasi dengan ukiran yang aneh dan asing. Pintu itu berlumuran darah. Ukirannya seolah bergerak, berdenyut perlahan seiring hawa dingin yang semakin menyelimuti terowongan. Bade melangkah maju, menyentuh permukaan pintu itu. Dingin, bahkan lebih dingin dari udara malam. Ini bukanlah pintu biasa. Sepertinya ada sesuatu di dalamnya. Kau pikir ini gerbang menuju sesuatu? Bukan sekedar sesuatu, ini gerbang ke sumber wabah ini. Suasana semakin berat. Di balik pintu itu, mereka tahu jawaban yang mereka cari mungkin akan membawa mereka ke dalam kengerian yang jauh lebih besar. Bagaimana sekarang? Apa kita akan membukanya? Gandhi bertanya, tangannya sudah siap pada gagang pedangnya. Bade menarik nafas dalam, matanya tajam menatap ukiran aneh itu. Tidak sekarang, kita harus kembali dan melaporkan ini ke Bos Oman dan Simon terlebih dahulu. Wayan dan Gandhi saling berpandangan, sebelum akhirnya mengangguk setuju. Tapi sebelum mereka sempat berbalik, suara gemuruh dari dalam pintu membuat mereka membeku. Sial, sepertinya mereka tahu kita di sini. Kita harus pergi, sekarang! Dan tepat saat mereka berbalik, terowongan mulai bergetar, seolah sesuatu bangkit dari dalamnya. Mereka harus segera keluar sebelum semuanya terlambat. Terowongan bergejolak, suara gemuruh menggetarkan dinding-dinding tanah. Serpian batu dan debu jatuh dari langit-langit. Suara geraman, dalam, dan kegelapan semakin dekat. Cepat, kita harus keluar sekarang. Bade berteriak. Mereka kemudian berlari. Cahaya aura dari pedang mereka menjadi satu-satunya penerang di tengah lorong gelap itu. Tapi mereka tidak sendirian. Di balik kegelapan, sosok-sosok mulai muncul. Makhluk-makhluk itu bukanlah manusia lagi. Tubuh mereka kurus, kulitnya pucat dan membiru, serta mata mereka kosong tanpa jiwa. Lengan mereka panjang dengan cakar yang tajam, serta mereka bergerak dengan kecepatan yang mengerikan, merayap di dinding dan langit-langit seperti serangga. Wah, apa ini? Mereka sudah berubah. Mereka semuanya Ragna. Salah satu makhluk itu melompat dari langit-langit mengincar Gandhi. Semut merah peluru. Wah, lengkas! Gandhi berubah seketika. Tubuhnya mengeras, berubah menjadi semut merah peluru. Kecepatan dan ketahanannya meningkat drastis. Makhluk itu menghantam tanah dengan keras, gagal menangkap Gandhi yang kini melesat cepat di antara batu-batu terowongan. Sial, mereka cepat. Jangan biarkan mereka mendekat. Bade mengayunkan pedangnya, menebas salah satu makhluk yang mendekat. Darah hitam menyembur, tapi makhluk itu masih bergerak, seolah tidak merasakan sakit. Mereka kuat, tidak cukup hanya ditebas. 3 makhluk melompat ke arahnya. Cakar mereka siap mencabik tubuh Wayan. Jakur, ayam puluh api, ngah, lengkas! Tubuh Wayan langsung diselimuti api. Bulunya berubah menjadi bara hidup, matanya menyala seperti obor. Mampus kalian! Dengan satu hentakan, sayap apinya mengepak, menghasilkan ledakan panas yang membakar udara. Ketiga makhluk itu meleleh dalam api. Tubuh mereka terbakar habis dalam sekejap. Bade berkonsentrasi. Ia tahu tidak ada waktu lagi. Barong, kucing ekor pedang. Ngah, lengkas!
Tubuhnya melonjak ke udara, berubah menjadi kucing pedang dengan cakar yang menyala perak. Dengan kecepatan luar biasa, Bade menebas dua makhluk yang mencoba menyerang dari belakang. Jangan berhenti, kita harus keluar dari sini. Tetapi di depan mereka jalan keluar mulai runtuh. Batu-batu besar jatuh menutupi lorong. Mereka telah terjebak. Sialan, tidak ada jalan. Apa yang harus kita lakukan? Gandhi berteriak. Tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari belakang mereka. Serempak mereka menoleh. Satu makhluk berbeda muncul dari dalam kegelapan. Lebih besar, lebih mengerikan, lebih buas, dan tubuhnya 2 kali lipat lebih besar dari yang lain. Otot-ototnya tegang seperti kawat baja dan matanya berkilat merah darah. Ia bukanlah hanya korban wabah. Ia adalah sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sial, kita harus bertarung. Wayan menggeram. Bade mengangguk. Cakar pedangnya berkilat tajam. Kita harus buat jalan keluar. Bade, Wayan, dan Gandhi berdiri tegak di dalam terowongan. Nafas mereka memburu. Tubuh mereka bersimbah darah. Bukan darah mereka sendiri, melainkan darah hitam dari makhluk-makhluk yang telah mereka bunuh. Tapi kini, ancaman sebenarnya berdiri di depan mereka. Sosok itu jauh lebih besar dari yang lain, membungkuk karena tubuhnya tidak muat dalam lorong terowongan yang sempit. Kulitnya seperti daging busuk yang mengeras seperti baja, dengan urat-urat yang hitam berdenyut di bawahnya. Matanya menyala merah, penuh kebencian dan kelaparan. Sebuah raungan menggelegar, mengguncang terowongan itu. Ini bukanlah makhluk biasa. Kita harus berubah ke tingkat 3 atau kita akan mati di sini, kata Bade dengan suara yang berat. Wayan mengangguk. Tubuhnya masih menyala api. Ia tahu, bahkan dengan perubahan tingkat kedua sekalipun, makhluk itu tidak akan mudah untuk dihancurkan. Kalau begitu, kita tidak punya pilihan lain. Perubahan tingkat ketiga. Lenggas! 3 ledakan energi terjadi bersamaan. Batu-batu di sekeliling mereka bergetar, tanah merekah, dan aura mereka melonjak drastis. Bade berubah menjadi lebih besar. Bulunya kini keperakan dengan garis-garis merah. Pedang di cakarnya memanjang dan bergetar, menimbulkan suara dentungan yang tajam. Wayan kini memiliki sepasang sayap api yang jauh lebih besar, dengan paruhnya membara seperti besi cair. Api yang menyelimuti tubuhnya tidak lagi berwarna merah, melainkan biru, panasnya yang jauh lebih dahsyat. Gandhi berubah menjadi semut merah peluru raksasa. Tubuhnya mengeras seperti baja, dengan taring berkilauan dengan kaki-kaki tajam yang kini menembus daging sekeras apapun. Makhluk itu bergerak lebih cepat dari yang mereka duga. Dalam sekejap, ia sudah menerjang ke arah Bade. Cakar raksasanya menciptakan ledakan ke udara saat menghantam. Bade menangkis dengan cakarnya, tapi dampaknya sangat luar biasa. Tubuhnya terdorong ke belakang, menghantam dinding batu hingga retak. Bajingan ini, kurang ajar. Wayan melompat ke atas, mengepakkan sayapnya dan melepaskan gelombang api biru yang menghanguskan seluruh lorong. Terowongan itu dipenuhi api, membakar makhluk-makhluk kecil lainnya hingga menjadi abu. Tapi abu nasi itu tidak terbakar sepenuhnya. Kulitnya hanya mengelupas sedikit, tapi regenerasinya jauh lebih cepat. Sial, monster apa ini? Api tingkat ketiga pun hampir tidak berpengaruh, ucap Wayan panik. Gandhi melesat ke bawah, mencengkeram kaki makhluk itu dengan rahang baja miliknya. Aku akan coba tahan dia. Kalian serang titik lemahnya. Gandhi menggigit sekuat tenaga. Taringnya menembus daging keras itu. Tetapi sesuatu yang aneh terjadi. Daging itu menempel seperti tentakel, membelit tubuh Gandhi dan mulai menyedot energinya. Gajian, ini sedang menyedot kekuatanku. Bade yang sudah pulih dari hantaman sebelumnya melompat dengan kecepatan kilat. Cakarnya bersinar merah menyala. Mati kau! Ia menebas leher makhluk itu. Darah hitam menyembur, tapi luka itu menutup kembali dalam hitungan detik. Bade, ini tidak akan berhasil. Kita harus cari cara lain. Makhluk itu meraih tubuh Gandhi, mengangkatnya tinggi-tinggi,
siap merobeknya menjadi dua. Tapi sebelum itu terjadi, ledakan dahsyat dari Wayan menghantam kepala makhluk itu. Api biru menembus ke dalam, membakar isi tubuhnya dari dalam. Gandhi kemudian terlepas. Makhluk itu menggeram, tubuhnya mengejang keras, darah hitamnya menyemprot keluar hingga ke dinding, seperti asam yang melelehkan batu. Kita tidak bisa menang. Kita harus segera keluar dari sini. Mereka bertiga bergerak cepat, berlari melewati reruntuhan terowongan yang mulai ambruk. Di belakang mereka, makhluk itu menggeram liar, suaranya menggema di dalam kegelapan. Tapi sosok itu tidak mengejar, seakan sesuatu atau seseorang menahannya di sana. Setelah beberapa waktu kemudian, mereka bertiga tiba di gerbang Mandala Durgayama dalam kondisi babak belur. Beberapa murid yang berjaga terbelalak kaget melihat mereka yang bersimbah darah. Simon dan Oman langsung turun menemui mereka. Apa yang terjadi? Gandhi, Bade, Wayan. Ucapnya bertanya dengan ekspresi yang serius. Wabah ini bukanlah sekedar wabah. Ada sesuatu yang jauh lebih buruk dari balik semua ini. Penduduk desa, tidak ada yang selamat. Mereka sudah berubah, dan kami menemukan sesuatu di bawah tanah. Sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Wayan menambahkan. Kami sudah bertarung dengan segala kekuatan yang kami punya. Bahkan dengan perubahan tingkat ketiga, kami tetaplah kesulitan. Gandhi mengangguk dengan lemah. Jadi, ini jauh lebih buruk dari yang kita duga. Jika makhluk itu ada di luar sana, itu berarti ini baru saja permulaan. Simon menatap mereka dengan sorot mata yang tajam. Malam itu, seluruh Mandala Durgayama dalam keadaan siaga penuh. Dan di kejauhan, di luar kota kubu, kabut hitam mulai menyelimuti hutan. Di aula utama Mandala Durgayama, seluruh pemain inti telah berkumpul. Oman duduk di singgasananya, sorot matanya penuh tekanan, sementara Simon sendiri berdiri di sampingnya dengan ekspresi serius. Bade, Wayan, Gandhi telah membersihkan diri setelah pelarian mereka dari desa Bayung Gede. Tapi luka-luka di tubuh mereka masih menjadi saksi betapa mengerikannya pertempuran yang mereka hadapi. Di ruangan itu, suasana sangat berat. Tidak ada yang berbicara selama beberapa saat. Semuanya menyadari bahwa wabah itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka hadapi dengan metode biasa. Putu akhirnya membuka suara. Kalian tahu kenapa kita kesulitan menghadapi wabah Ragna ini? Karena kita tidak memahami apa yang sedang kita lawan. Jelaskan lebih lanjut, Putu. Ragna bukanlah sekedar makhluk yang diciptakan oleh kekuatan jahat. Ini adalah manifestasi dari mereka yang telah tenggelam terlalu dalam ilmu Pangiwo, seperti yang sudah aku jelaskan. Seluruh ruangan menjadi lebih tegang. Simon menatapnya lebih dalam. Jadi, ini memang kutukan bagi mereka yang tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Benar. Sekali lagi aku katakan, ilmu Pangiwo adalah ilmu leak yang berakar dari unsur kiri, kekuatan destruktif, kebencian, dan pengorbanan. Mereka yang menggunakan ilmu ini terlalu lama tanpa keseimbangan akhirnya akan kehilangan kendali dan berubah menjadi Ragna. Semuanya kembali terdiam. Bade mengempalkan tinjunya. Jadi, kalau kita melawan mereka dengan cara biasa, kita tidak akan bisa menang. Satu-satunya cara untuk melawan Ragna adalah dengan ilmu pandangan. Pada dasarnya, Ragna sejati adalah perubahan pada tingkat lebih tinggi keilmuan Pangiwo. Putu menatap tajam ke arah Bade. Tapi kalimat itu membuat semuanya semakin muram. Ilmu pandangan bukanlah ilmu yang bisa dipelajari dalam semalam. Pandangan adalah lawan dari Pangiwo. Itu berakar pada keseimbangan, perlindungan, dan pencerahan. Tetapi menguasai ilmu itu membutuhkan waktu bertahun-tahun, dan hanya sedikit orang yang bisa mempelajarinya dengan benar. Bahkan aku sendiri
tidak mampu melakukannya. Oman menghela nafas dalam. Kita tidak punya waktu untuk itu. Semuanya kembali terdiam. Kemudian Wayan bertanya. Lalu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Putu menatapnya dan berkata dengan tenang. Kalau kita tidak bisa melawan wabah ini secara langsung, kita harus menghentikan sumbernya. Tapi masalahnya, menghentikan sumbernya juga bukanlah perkara yang mudah. Ruangan menjadi hening. Simon kemudian mengercitkan dahinya. Sumbernya? Apakah kau punya solusinya, Putu? Putu mengangguk. Ragna utama yang menginfeksi semuanya. Jika kita membunuhnya, semua yang terinfeksi akan mati secara otomatis. Tapi membunuhnya jelas tidak akan mudah. Mungkin akan lebih merepotkan daripada Dharma yang pernah kita hadapi dulu. Apapun itu, kita akan mencari sumbernya dan menghabisinya. Apapun itu. Tapi kita bahkan belum tahu di mana sumbernya, Oman. Aku punya dugaan. Putu menatap mereka dengan tatapan yang tajam. Semuanya menatapnya dengan penuh perhatian. Putu kemudian melanjutkan dengan suara pelan namun tajam. Seperti yang sudah diketahui bahwa awal mula kemunculan Ragna berasal dari tempat itu. Di dalam terowongan di desa Bayung Gede ada sesuatu yang mungkin lebih besar daripada sekedar wabah. Jika kita kembali ke sana dan mencari lebih dalam, kita mungkin bisa menemukan Ragna utama itu. Bade menghela nafas dalam. Matanya menyala dengan semangat pertempuran. Kalau itu satu-satunya cara, maka kita harus melakukannya. Ini adalah tugas yang paling berbahaya yang pernah kita hadapi. Tapi tidak ada kepastian bahwa kita akan kembali hidup-hidup. Tapi jika kita tidak bertindak sekarang, seluruh kota Kubu mungkin akan jatuh. Oman menatap semua orang di ruangan itu. Oman kemudian menunjuk Bade dan Wayan, Gandhi, Putu, serta Simon. Kalian berlima akan pergi ke desa Bayung Gede dan mencari sumber wabah ini. Aku akan menyiapkan pasukan cadangan jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Kalau begitu, kita akan berangkat besok malam. Putu mengangguk dengan mantap. Malam itu, langit di kota Kubu dipenuhi awan yang pekat. Cahaya bulan nyaris tidak menembus kegelapan, menambah kesan mencengkam atas situasi yang semakin tidak terkendali. Di dalam aula Mandala Durgayama, para pemain inti kembali berkumpul. Amon masuk dengan langkah yang cepat. Wajahnya serius, nafasnya sedikit memburu. Semua mata langsung tertuju padanya. Oman, ada masalah baru, Katanya dengan nada yang berat. Apa yang terjadi? Bukankah kau harus menjaga para murid-murid yang terluka? Dengarkan saya dulu, Bos Oman. Ternyata bukan hanya desa Bayung Gede yang terkena wabah. Aku baru saja mendapatkan laporan dari para pengintai. Desa Tajun dan desa Pelabuhan juga telah diserang. Semuanya yang ada di ruangan itu langsung terdiam. Jadi, wabah ini telah menyebar lebih cepat dari yang kita kira. Tidak hanya itu, di desa Tajun, penduduk yang selamat melaporkan adanya makhluk yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Besar kemungkinan lebih kuat daripada Pasek. Itu pasti Ragna utama, sama seperti yang kami hadapi di desa Bayung Gede. Jika Ragna utama lebih dari satu, maka ini akan menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Apa yang dikatakan Wayan tidak salah. Dan jika Ragna utama mulai bergerak, kita tidak bisa hanya fokus pada Bayung Gede. Kita harus mencari inti masalahnya. Oman menatap mereka semua dengan tatapan yang dalam. Sebagai pemimpin, keputusannya kali ini akan menentukan nasib banyak orang. Setelah beberapa saat hening, ia akhirnya berbicara kembali. Kita akan bagi dua tim. Bade, Wayan, Gandhi, Putu dan Simon tetap pergi ke desa Bayung Gede seperti rencana awal. Tapi kali ini, kalian harus menelusuri terowongan lebih dalam dan mencari petunjuk keberadaan Ragna utama. Dimengerti, Bos. Bade mengangguk dengan tegas. Oman kemudian melanjutkan. Sementara itu,
Aku akan memimpin tim kedua ke desa Tajun untuk melihat situasi di sana dan menghentikan penyebaran wabah sebelum mencapai kota Kubu. Keputusan itu langsung membuat semua orang di ruangan sadar bahwa ini bukan lagi sekedar perburuan. Ini adalah perang melawan wabah yang sangat mengerikan.